Apa yang sebenarnya terjadi di balik gaji baru masuk? Dapur sudah jebol? 5 aturan belanja tanggal muda? Gaji baru saja masuk rekening pagi ini, tapi kenapa rasanya uang itu hanya numpang lewat sebelum dapur sudah jebol di minggu pertama? Jika kamu mengangguk karena merasa familiar dengan siklus kaya mendadak lalu miskin berkepanjangan setiap bulan, maka masalahmu bukan pada besaran gaji, melainkan pada ketiadaan sistem pertahanan finansial di tanggal muda. Banyak orang salah kaprah menganggap tanggal muda sebagai waktu kebebasan berbelanja karena saldo sedang penuh, padahal secara psikologis dan matematis, tanggal muda adalah periode paling berbahaya bagi kesehatan dompet jangka panjang. Rasa aman yang palsu saat melihat notifikasi transfer masuk memicu dopamin yang membuat otak meremehkan risiko pengeluaran, sehingga keputusan belanja diambil berdasarkan emosi sesaat, bukan kebutuhan real 30 hari ke depan. Di akhir video ini kamu akan tahu langkah konkret untuk gaji baru masuk, dapur sudah jebol? 5 aturan belanja tanggal muda. Kita akan membedah 5 aturan belanja tanggal muda yang dirancang khusus untuk memutus siklus impulsif ini, bukan dengan menahan diri secara menyiksa, tapi dengan membangun struktur alokasi yang membuat pengeluaran terasa wajar namun tetap terkendali. Akar masalah dari dapur yang jebol di awal bulan sebenarnya terletak pada kegagalan memisahkan antara likuiditas dan kekayaan. Saat gaji masuk, kita cenderung melihat total nominal sebagai satu kesatuan dana yang siap pakai, padahal sebagian besar dari angka itu hanyalah titipan untuk tagihan masa depan dan biaya hidup mingguan yang belum jatuh tempo. Miskonsepsi terbesar adalah menganggap sisa uang setelah bayar tagihan tetap sebagai uang bebas, padahal sisa tersebut masih harus dibagi rata untuk bertahan hidup sampai gajian berikutnya tanpa boleh bocor di 10 hari pertama. Tanpa pemisahan fisik atau digital yang tegas, uang untuk beras minggu keempat akan dengan mudah terpakai untuk makan mewah di minggu pertama hanya karena saldonya masih terlihat banyak di aplikasi perbankan. Ini bukan soal disiplin moral, melainkan soal desain lingkungan keuangan yang gagal mencegah kebocoran halus yang tidak terasa sakit saat dilakukan. Aturan pertama yang wajib diterapkan segera setelah notifikasi gaji masuk adalah protokol isolasi dana wajib dalam kurun waktu kurang dari 1 jam. Jangan tunda sampai malam atau besok pagi karena godaan transaksi kecil akan mulai menggerogoti niat menabung. Begitu uang masuk, langsung pindahkan nominal pasti untuk sewa, cicilan, listrik, air, internet, dan tabungan prioritas ke rekening terpisah yang tidak memiliki kartu debit atau akses pembayaran digital yang mudah. Rekening ini berfungsi sebagai berangkas mati yang hanya boleh disentuh saat tanggal jatuh tempo tagihan tiba. Kesalahan umum di tahap ini adalah menyisakan uang tagihan di rekening utama dengan alasan biar gampang dipantau, padahal ini sama saja menyimpan racun di meja makan. Jika kamu merasa berat memindahkan uang dalam jumlah besar sekaligus, itu tanda bahwa pos pengeluaranmu memang terlalu tinggi. Namun solusinya bukan menunda isolasi, melainkan mengevaluasi gaya hidup di bulan berikutnya. Langkah praktisnya adalah membuat daftar otomatis atau pengingat alarm khusus tanggal gajian agar eksekusi ini menjadi refleks mekanis, bukan keputusan emosional yang butuh tekad baja setiap saat. Setelah dana wajib aman, aturan kedua adalah menerapkan sistem amplop digital untuk variabel konsumsi harian seperti makan, transportasi, dan hiburan. Alih-alih memberi batas bulanan longgar yang sering dilanggar, bagilah sisa uang operasional menjadi 4 bagian mingguan yang ketat. Transfer porsi minggu pertama ke dompet elektronik atau subrekening transaksi, dan biarkan sisanya mengendap di tempat yang agak sulit diakses. Hambatan gesekan ini memberikan jeda kognitif berharga saat tangan gatal ingin belanja di luar rencana minggu berjalan. Jika di hari kelima uang mingguan sudah habis, kamu dipaksa menghadapi konsekuensi langsung berupa puasa jajan atau masak seadanya selama 2 hari, bukan mengambil jatah minggu depan yang akan merusak rantai anggaran selanjutnya. Rasa tidak nyaman inilah guru terbaik yang mengajarkan manajemen arus kas secara nyata, jauh lebih efektif daripada sekadar membaca artikel keuangan. Aturan ketiga menangani jebakan spesifik tanggal muda yaitu euforia belanja stok atau promo yang seolah-olah hemat padahal membengkakkan pengeluaran tunai. Belanja bulanan di tanggal muda memang logis untuk menghindari kenaikan harga, tapi seringkali kita membeli barang yang belum tentu dipakai hanya karena diskon bundling. Solusinya adalah membuat daftar belanja berbasis inventaris rumah, bukan berbasis katalog promosi. Sebelum berangkat ke swalayan atau membuka aplikasi belanja daring, cek dulu isi lemari dan kulkas, foto kondisi real, lalu buat daftar hanya untuk barang yang benar-benar habis atau akan habis dalam 7 hari. Batasi nilai transaksi maksimal sesuai kuota mingguan yang sudah ditetapkan di aturan kedua. Jika menemukan promo menarik di luar daftar, masukkan ke dalam daftar tunggu 30 hari. Seringkali setelah sebulan, keinginan itu hilang dan kamu sadar itu hanyalah impuls yang dipicu visual marketing. Trade-off dari aturan ini adalah kamu mungkin kehilangan kesempatan diskon sekali beli, tapi kamu memenangkan likuiditas tunai yang bisa dipakai untuk kebutuhan mendesak yang tidak pernah ada diskonnya. Aturan keempat adalah audit mikro setiap akhir pekan untuk mendeteksi kebocoran dini sebelum menjadi bencana di pertengahan bulan. Banyak orang baru mengecek keuangan saat uang sudah tipis di tanggal 20,
padahal koreksi harus dilakukan saat penyimpangan masih kecil dan bisa diperbaiki. Luangkan waktu 15 menit setiap minggu sore untuk mencocokkan pengeluaran aktual dengan rencana mingguan. Jika minggu ini boros di sektor makanan, kurangi jatah hiburan minggu depan secara proporsional. Fokus pada pola, bukan menghakimi diri sendiri. Misalnya jika ternyata pengeluaran ojek daring membengkak karena malas bangun pagi, solusinya adalah memperbaiki rutinitas tidur, bukan sekadar menekan tombol hemat di aplikasi. Evaluasi mingguan ini mengubah pengelolaan uang dari aktivitas reaktif yang penuh panik menjadi proses proaktif yang tenang dan terukur. Kamu jadi tahu persis di mana letak kesalahan dan punya waktu cukup untuk menyesuaikan strategi sebelum kapal tenggelam. Aturan kelima dan terakhir adalah membangun dana penyangga mini khusus tanggal tua yang nilainya ditentukan di tanggal muda. Seringkali dapur jebol di akhir bulan karena semua uang dialokasikan habis-habisan di awal, meninggalkan Rp0 untuk ketidakpastian. Sisihkan 5-10% dari gaji di hari pertama sebagai dana darurat operasional yang hanya boleh dipakai setelah tanggal 25. Keberadaan dana ini menghilangkan kecemasan bawah sadar yang justru memicu perilaku belanja kompensatif di awal bulan. Secara psikologis, mengetahui ada bantalan di belakang membuat kita lebih berani berkata tidak pada godaan konsumtif hari ini. Jika sampai akhir bulan dana ini tidak terpakai, jangan anggap sebagai sisa yang boleh dihamburkan, tapi rollover ke bulan depan sebagai penguat benteng pertahanan. Dana penyangga ini berbeda dari tabungan darurat besar. Fungsinya murni sebagai peredam kejut arus kas bulanan agar transisi antar periode gaji tidak terasa seperti jurang curam. Penerapan kelima aturan ini tentu tidak instan sempurna di bulan pertama. Risiko terbesar adalah rasa lelah mengambil keputusan yang terasa kaku di awal adaptasi. Kamu mungkin merasa hidup jadi kurang spontan atau terlalu hitung-hitungan. Itu wajar dan sementara. Cara mengoreksinya adalah dengan melonggarkan satu kategori yang paling memberatkan di bulan kedua, sambil mempertahankan 4 aturan lainnya. Jangan mencoba sempurna sekaligus karena kelelahan keputusan akan memicu pemberontakan finansial yang lebih parah. Ukur keberhasilan bukan dari seberapa banyak uang tersisa di akhir bulan, tapi dari seberapa jarang kamu merasa cemas mengecek saldo di tanggal 15. Sekarang lihat pola ini dari kebiasaan harian yang paling mudah kamu cek sendiri. Jika dalam 3 bulan berturut-turut kamu bisa melewati tanggal 20 tanpa drama keuangan, berarti sistem sudah mulai menyatu dengan gaya hidupmu. Sebagai penutup, ingatlah bahwa tujuan mengatur belanja tanggal muda bukan untuk hidup menderita demi angka di rekening, melainkan untuk membeli ketenangan pikiran yang memungkinkan kamu menikmati gaji dengan utuh sepanjang bulan. Dapur yang tidak jebol di awal bulan adalah fondasi dari rasa hormat terhadap kerja kerasmu sendiri. Sekarang coba tarik napas dan renungkan. Dari kelima aturan yang tadi dibahas, mana satu langkah kecil yang paling realistis kamu eksekusi begitu gaji berikutnya masuk? Tulis komitmenmu di kolom komentar sebagai bentuk akuntabilitas publik yang sederhana namun ampuh. Berbagi pengalaman kegagalan atau keberhasilanmu juga bisa menjadi penyemangat bagi penonton lain yang sedang berjuang keluar dari siklus yang sama. Keuangan yang sehat dimulai dari satu keputusan sadar di tanggal muda, dan keputusan itu ada di tanganmu detik ini juga. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.